Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita napas sampai hari ini, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di video kali ini di channel Mutiara Islam. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan ketetapan iman, Islam, serta ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 Allahumma amin. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang memakai jimat, hukum memakai jimat menurut syariah Islam, terutama memakai jimat untuk ibu hamil. Bolehkah memakai jimat bagi ibu hamil? Dan apa hukumnya dalam Islam? Banyak beredar kabar di masyarakat yang mengatakan bahwa ketika seorang ibu sedang hamil perlu membawa beberapa barang khusus atau yang biasa disebut dengan jimat agar melindungi ibu dan calon bayi dari bahaya yang dapat sewaktu-waktu terjadi. Namun pada hakikatnya memakai jimat atau tamimah merupakan sesuatu yang dikalungkan pada anak kecil atau binatang dengan maksud untuk menolak ain. Nah, tradisi seperti ini sudah dilakukan sejak masa jahiliyah. Jimat tidak terbatas pada bentuk dan kasus tertentu. Bisa berbentuk kalung, batu akik, cincin, sabuk, serta benda lainnya. Begitu pula dengan tempat pemakaiannya, seperti di mobil, di dalam rumah, di anggota tubuh, dan lain-lainnya. Sementara itu, jimat yang sering disarankan kepada ibu hamil diantaranya sapu lidi, bawang putih, peniti, bangle, dan barang lainnya. Lantas, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Jimat inilah yang jelas-jelas dilarang oleh syariah Islam. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 11 yang artinya, dan hanya kepada Allah saja hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Jimat yang dipercaya oleh seseorang tidak dapat sedikit pun mencegah datangnya keburukan, sebab apapun yang terjadi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mempercayai hal seperti ini dapat terjerumus dalam perbuatan syirik besar karena ia percaya pada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Utbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengalungkan jimat, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya, dan barang siapa yang mengalungkan wad'ah, semoga Allah tidak mengiringi dirinya." Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik. Hadis riwayat Ahmad. Hakim dari sahabat Utbah bin Amir al-Juhani. Hadis tersebut menegaskan kembali bahwa seseorang yang memakai jimat, baik ibu hamil maupun hal lainnya, maka ia telah melakukan syirik. Selain itu, terdapat pula jimat yang menggunakan ayat-ayat dari Al-Quran dan tidak jarang digunakan oleh sebagian ibu hamil. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini diperbolehkan, namun ada juga pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa ini dilarang. Mengapa menggunakan ayat Al-Quran tetapi tetap dilarang? Karena pada umumnya dalil tentang haramnya jimat tidak peduli jimat tersebut bersumber dari Al-Quran ataupun bukan. Di samping itu juga hal ini mengandung unsur penghinaan pada Al-Quran, yaitu ketika dibawa tidur, buang hajat, atau sedang berkeringat. Jimat ini juga dimanfaatkan oleh pembuatnya untuk menyebarkan kemusyrikan dengan dalih jimat yang bersumber dari Al-Quran.
Orang yang memberikan jimat kepada orang lain pasti memberikan syarat, yaitu orang tersebut harus yakin dan percaya kepada jimat itu. Padahal jimat tak ubahnya sebuah benda mati yang tidak memiliki kuasa apapun. Orang yang memakai jimat itu termasuk golongan orang musyrik. Sementara orang yang memberikan jimat termasuk orang yang mengajak kepada kemusyrikan. Jimat juga merusak keimanan seseorang karena tidak lagi tergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jimat juga membawa seseorang pada sikap sombong. Jimat tidak akan mendatangkan mudarat ataupun manfaat tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah menghendaki seseorang mati, maka ia akan mati meskipun menggunakan jimat di seluruh tubuhnya. Para ulama sepakat bahwa mempunyai ataupun mempercayai jimat untuk tujuan tertentu seperti penglaris, kecantikan, kekebalan, dan lainnya, itu termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dengan selainnya. Hal ini karena orang tersebut selain meyakini Allah, ia juga meyakini benda atau barang yang dianggapnya jimat itu bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Padahal yang bisa memberi manfaat dan menghindarkan mudarat hanya Allah saja. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Syirik itu adalah dosa paling besar menurut ajaran Islam. Jika dosa syirik ini dibawa sampai mati, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Berdoa dan memohonlah hanya kepada Allah atas perlindungan dari suatu apapun, serta bertawakallah hanya kepada Allah Ta'ala atas apapun yang terjadi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita dijauhkan dari yang namanya dosa-dosa besar, terutama dosa syirik atau dosa menyekutukan Allah. Mungkin dicukupkan sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.